Terduga pengedar narkoba jenis sabu ditangkap tim opsional Satres Narkoba Polresta Mataram. Konten kreator di Lombok Timur diamankan polisi. Halo, apa kabar pemirsa? Saatnya memperbarui informasi Anda hari ini. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Terduga pengedar narkoba jenis sabu berinisial ES ditangkap tim opsional Satres Narkoba Polresta Mataram. Dari tangan terduga pelaku, polisi sita 1 kg sabu-sabu sebagai barang bukti. Inilah detik-detik penangkapan ES alias Edo 27 tahun, warga Karangbagu oleh tim opsional Satres Narkoba Polresta Mataram. ES ditangkap di rumah istrinya di lingkungan Kebun Duren, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Dari penangkapan ES di rumah istrinya, sabu-sabu terungkap disembunyikan di rumah temannya di wilayah Dasantereng, Narmada, Lombok Barat. Apa kesini? Bawa jajan itu, Pak. Hah? Jajan itu isinya kan? Kenapa kamu bawa sini jajan? Ya disuruh disembunyikan katanya. Kok jajan kamu sembunyiin? Apa enggak? Pakai. Tanya, kamu pakai sabu enggak? Mustahil kamu enggak. Tahu kan? Dari pengakuan ES, sabu-sabu berasal dari Lombok Tengah. ES mengambil barang tersebut dari seorang yang tidak dia kenal di SPBU depan Bandara Internasional Zainul Abdul Majid dengan menyebutkan kode gagak hitam. Hanya ditelepon untuk mengambil barang di bandara. Nah, dia kontak, ternyata dia udah nunggu di depan Pertamina. Udah nyampe di depan Pertamina, ditanya kode, begitu dia nyebut kode yang benar, baru selesai. Apa kodenya? Gagak hitam. Namun tersangka ES mengaku mengambil barang tersebut atas suruhan seseorang yang berstatus narapidana. Keberadaan orang tersebut kini masih dalam penelusuran, termasuk pemberi 1 kg sabu-sabu di SPBU. Pengembangan kasus ES diduga berafiliasi dalam jaringan peredaran narkotika lintas kabupaten kota masih terus diselidiki. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Setelah aksinya viral di media sosial, konten kreator di Lombok Timur berinisial JN diamankan polisi karena memamerkan area sensitif tubuhnya secara vulgar saat live TikTok. Dalam live TikTok berdurasi 1 jam, konten kreator berinisial JN 24 tahun memamerkan area sensitif di bagian tubuhnya. Di video viral tersebut nampak JN sedang ngobrol dengan sejumlah pengguna lainnya dan tiba-tiba JN mengangkat bawah bajunya dan memamerkan payudaranya. Video vulgar JN pun viral di media sosial dan meresahkan warga. Kini pelaku diamankan polisi. Di depan polisi, JN mengaku hilaf dan meminta maaf karena aksinya telah meresahkan masyarakat. JN merupakan wanita bersuami anak 1, warga Aimal Utara, Kecamatan Aimal, sedangkan suaminya merantau bekerja ke Malaysia. Di TikTok itu ada satu orang perempuan yang berinisial JS alias FI, di sana yang menggunakan akun TikTok bernama Sylvie. Yang bersangkutan yang memperlihatkan area vital. Aksi tak senonoh JN di media sosial menjadi pelajaran agar warga semakin bijak menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif sehingga tidak melanggar hukum dan meresahkan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Eksekusi lahan Gili Sudak Sekotong Barat, Lombok Barat ditunda karena ada penolakan dari warga. Sejumlah warga di Gili Sudak Sekotong Barat, Lombok Barat berjajar dan membentangkan spanduk berisi penolakan eksekusi lahan di kawasan itu. Mereka meminta supaya aparat penegak hukum, baik PN Mataram dan kepolisian setempat, untuk menunggu proses hukum yang tengah diupayakan dan berlangsung di tingkat PK.
Penasihat hukum dari salah satu pemilik lahan, Deborah Sutanto, berharap semua pihak bisa menghormati proses hukum yang tengah ditempuh oleh kliennya dan tidak melakukan upaya hukum paksa atau eksekusi. Kalau kami, karena proses perlawanan itu masih berjalan, jadi kita maksimalkan itu dulu, kita tunggu prosesnya, hasilnya nanti seperti apa, kemudian nanti itu juga bisa kita pakai untuk melakukan langkah hukum selanjutnya. Sementara itu, saat menanggapi sengketa lahan di kawasan wisata Lombok Barat, Kadis Pariwisata Lombok Barat meminta semua proses hukum agar tidak mengganggu aktivitas wisata, mengingat kondisi pariwisata saat ini sangat bagus dengan tingkat keterisian, kamar hotel sangat tinggi atau high season, sehingga semua pelaku wisata dan pengembang bisa menyelesaikan dengan duduk bersama untuk kemajuan pariwisata daerah. Kita berharap semua pihak lah stakeholder terkait itu bisa menahan diri, baik itu sifatnya dari pengusaha maupun dari masyarakat kita. Karena bagaimanapun juga ini saat high season ini ya masyarakat kita yang terdampak manfaatnya kan juga cukup besar. PN Mataram telah melayangkan surat penundaan eksekusi hingga waktu yang belum ditentukan dengan alasan keamanan tempat wisata dan proses pilkada tengah berjalan. Sebelumnya juga sejumlah pihak dari kelompok Sadar Wisata telah meminta supaya proses eksekusi di lahan pariwisata hingga pilkada selesai digelar. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikiang. Kan bahwa secara normal penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara kepada menit ke-6. Di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam.
Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi? Error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNews Room Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, longsor, iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Pemirsa, harga cabai di pasar tradisional di Lombok Tengah melonjak hingga tembus Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini diduga kurangnya stok di tingkat distributor dan petani. Harga cabai di pasar tradisional Lombok Tengah melonjak naik, seperti yang terjadi di pasar tradisional Renteng Praya. Harga cabai rawit melonjak dan kini sudah menyentuh angka Rp80.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai rawit berkisar sekitar Rp40 hingga Rp50.000 per kilogram, namun sejak 1 bulan terakhir harga cabai terus mengalami kenaikan. Pedagang menduga kenaikan terjadi lantaran stok yang kini semakin berkurang sementara permintaan terus bertambah. Selain itu kemarau juga diduga menjadi penyebab kenaikan harga cabai ini. Sementara harga cabai melonjak, harga tomat justru anjlok. 80. Sebelumnya berapa? Sebelumnya berapa? Sebelumnya 60. Kemarin 40, naik 60, sekarang 80. Sudah berapa lama, Bi? Udah mau 1 bulan. Ini kenapa ini naik? Stok kurang kan? Stok ya? Iya. Oh, karena kekeringan juga ya? Iya, kekeringan. Kalau kata petani kan biasanya itu buahnya itu agak kurang sekarang, makanya dia mahal. Tapi permintaan konsumen banyak, Bi? Banyak lah. Harga tomat yang sebelumnya menyentuh angka Rp40.000 per kilogram, kini turun drastis dan berada pada angka Rp3 hingga Rp4.000 per kilogram. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, harga komoditi cabai di pasar tradisional Sumbawa Barat mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari harga Rp50.000 menjadi Rp80.000 per kilo. Harga komoditi cabai di pasar tradisional Tanah Mira Taliwang Sumbawa Barat sebelumnya Rp50.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga komoditi cabai terjadi sejak sepekan terakhir karena diduga kurangnya stok dari petani. Sejumlah pedagang mengaku sepi pembeli akibat dampak kenaikan harga komoditi cabai ini. Cabai itu naik. Berapa? Berapa dia? 80, sekarang 20, sekarang 40 kita. Sekarang 80? Iya. Kemarin itu berapa? Kemarin itu kadang 60. Bu, penyebabnya apa Bu kira-kira kenaikan harga? Kalau enggak ada, naik. Kalau banyak. 80 ya sekarang ya? Sementara harga bahan pokok lainnya masih cenderung stabil, seperti harga bawang merah masih berkisar di harga Rp20.000 per kilo dan bawang putih berkisar di harga Rp50.000 per kilo. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Seorang siswa sekolah dasar di Desa Batu Layar Barat harus bertaruh nyawa menuju sekolahnya karena melintasi berkilo-kilo jalan terjal perbukitan. Di balik megahnya hotel, villa atau tempat hiburan di Senggigi, ada fakta miris yang dialami warga di sekitar wilayah setempat. Seperti di Bukit Dusun Duduk Atas, Desa Batu Layar Barat, warga masih kesulitan akses baik jalan dan fasilitas umum lainnya. Sebuah video seorang anak yang berjuang setiap hari pulang pergi ke sekolah melewati jalan setapak dan kondisi rusak di Dusun Duduk Atas menjadi perbincangan yang hangat di dunia maya. Malahul Husna, siswa SDN 3 Batu Layar Barat, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, harus menempuh berkilo-kilo jalan perbukitan untuk bisa sampai ke sekolahnya. Siswa baru tersebut tampak semangat berjalan menyusuri terjalnya perbukitan Dusun Duduk Atas. Tidak tampak pada raut wajah anak tersebut kelelahan kendati berjalan berkilo-kilometer dari rumahnya. Anak SD berusia 5,5 tahun itu menenteng tas ransel di punggung melewati jalan kecil, terjal dan berbatu. Jika hujan turun, maka jalan tersebut berubah menjadi licin dan terjal. Namun, semangat anak tersebut tidak berkurang untuk bersekolah. Kepala Dinas Pendidikan Lombok Barat menegaskan jika pihaknya telah membuat terobosan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pendidikan, terutama memberikan beasiswa kepada para siswa yang miskin dan penuh semangat seperti Malahul Husna. Permintaan kepada sekolah-sekolah untuk mendata kira-kira siswa mana yang perlu bantuan, baik itu siswa miskin, siswa yang seperti ini yang yang jauh jaraknya seperti Malahul Husna ini yang kelas 1 yang harus naik bukit begitu ya, maka seperti ini yang harus diintervensi. Jangan sampai nanti karena jaraknya jauh kemudian menjadi motivasinya turun untuk bersekolah. Nah, itu bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam hal ini. Nah, alhamdulillah dalam hal ini kita akan menurunkan itu besarannya 600.000 per siswa per tahun. Itu untuk beasiswa miskin dan termasuk membantu siswa-siswa yang jarak tempuhnya jauh sekali dengan sekolah. Kondisi beberapa dusun yang ada di dataran tinggi tersebut butuh penanganan serius, seperti kondisi jalan di Dusun Duduk Atas, lebih-lebih di dusun itu ditinggali oleh hampir 300 kakak lebih. Karena dusun itu berlokasi di perbukitan dan pemukiman tersebar menjadi kendala warga beraktivitas baik ke sekolah maupun ke pelayanan lainnya. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Today's officials are from Germany, led by... It's an outstanding goal!
UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga paling jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikiang. Kan bahwa secara normal penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6. Di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Pesona wisata alam di Pulau Lombok terkenal memiliki beragam pesona dari bibir pantai berpasir putih nan elok hingga belasan air terjun dan sungai mencerit yang mempesona. Dan berikut liputannya. Pulau Lombok memang dikenal memiliki beragam pesona wisata alamnya yang menarik. Mulai dari bibir pantainya yang berpasir putih nan elok hingga belasan air terjun dan sungai mencerit yang mempesona. Nah, bila kita mengunjungi sungai mencerit, tentunya kita tak lepas dengan bermain air. Di objek wisata ini, kita akan melakukan river tubing bersama pengunjung yang lain. Penasaran kan? Ada mobil deh. Numpang yuk. Go, Mas. Go. Kita mau main dong. Main apa? Main river tubing. Di sana tuh di Parit Abangan. Ikut. River tubing. Boleh ikutan ya, Bang? Boleh, gabung aja sini. Naik aja, Bang. Let's go, ikut. Seperti biasa, Albert dan si bule juga bergabung dengan sekelompok wisatawan lain. Menikmati aliran sungai mencerit rupanya sangat mengasyikkan. Arus airnya yang deras membuat para penikmat river tubing akan terpacu adrenalinnya. Maka tak heran, mereka yang mengikuti olahraga ketangkisan ini tentunya harus memakai pelampung dan helm.
Tantangan berselancar di river tubing ini rupanya memiliki sensasi yang dahsyat bagi para penikmatnya. Arusnya itu kenceng banget, men. Tapi gue itu pengen coba lagi. Nagih, men. Kita coba lagi gimana? Kita coba lagi. Sendiri-sendiri aja sekarang. Ayo. Sekarang giliran gue yang mencoba. Apalagi pada saat melewati sungai dengan aliran deras, dengan bebatuan besar dan terowongan kecil. Gokil! Pertama gue nyoba ini cuma di Lombok, wah keren! Selain itu, bermain river tubing ini juga membutuhkan keseimbangan badan sehingga tidak terjatuh. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Legislator DPRD Lombok Tengah mendorong agar pemerintah daerah lebih responsif tangani kebutuhan pokok masyarakat, menyusul sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Tengah mendorong agar pemerintah daerah lebih responsif terkait persoalan kebutuhan pokok di tengah masyarakat. Salah satunya persoalan minyak goreng yang saat ini terus mengalami kenaikan. Pasalnya kelangkaan minyak goreng mulai dirasakan oleh sejumlah pedagang di pasar tradisional sehingga tidak sedikit pedagang mengeluhkan susahnya memperoleh minyak goreng minyak kita. Kelangkaan ini menyebabkan harga minyak kita naik. Mengantisipasi adanya penimbunan minyak goreng oleh distributor, Dewan juga akan berkoordinasi pemerintah daerah dan OPD terkait untuk ditelusuri lebih lanjut. Setiap kebutuhan, bukan hanya minyak, setiap kebutuhan masyarakat itu sudah seyoknya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk jangan berikan masyarakat menjerit. Sementara itu, harga minyak goreng seperti minyak kita di pasaran saat ini tembus hingga Rp18.000 per liter. Kenaikan ini terjadi sejak 3 pekan terakhir. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.